تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini mari kita menyimak yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kana malikun fi man kana qablakum." Dahulu ada seorang raja dari raja-raja sebelum zaman kalian. Wa kana lahu sahirun, raja ini memiliki seorang tukang sihir. Falamma kabura, ketika dia sudah berusia lanjut, qala lil malik, dia berkata kepada raja, "Inni qad kaburtu fab'ats ilayya gulaman wa'limu sihra." Aku sekarang sudah berlanjut usia, ajalku sudah dekat. Kirim kepadaku seorang anak muda yang akan aku ajarkan sihir. Fab'atsa ilaihi gulaman yu'allimuhu. Maka raja ini pun mengutus kepadanya seorang anak muda yang akan dia ajarkan sihir. Fakana fi tariqihi, ketika pemuda ini tengah dalam perjalanan menuju tukang sihir, idza salaka rahibun, di tengah jalan dia menemukan seorang rahib, yaitu seorang pendeta. Wa qada ilaihi, dia duduk berbincang bersamanya. Wa sami'a kalamahu, dia mendengarkan ucapan-ucapan rahib ini. Fa'jabahu, sehingga membuat dia takjub. Fakana idza atas sahira marra birrahibi, setiap kali dia mendatangi tukang sihir, dia selalu singgah di tempat sang rahib. Wa qa'ida ilaihi, dan berbincang dengannya. Fa idza atas sahira darabahu, setiap kali dia sampai ke tempat tukang sihir ini pun memukulnya. Fasyakadzalika lir-rahib, maka pemuda ini pun mengadukan hal tersebut kepada sang rahib. Sang rahib pun berkata kepadanya, "Idza khasita sahira faqul habasani ahli." Jika engkau takut kepada tukang sihir, maka katakanlah aku terlambat karena aku memenuhi kebutuhan keluargaku. Wa idza khasita ahlaka faqul habasani sahir. Jika kamu takut kepada keluargamu, katakanlah tukang sihir telah menghalangiku. Fabainama huwa kadzalika. Saudara kaum muslimin, mereka ingin menjadikan pemuda ini sebagai wali dari wali-wali setan. Namun Allah menghendaki yang lain. Dan apa yang Allah hendaki pasti terjadi. Seorang muslim meyakini tidak boleh ada yang terjadi di atas muka bumi ini, baik alam atas maupun alam bawah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Fama sya'akana wa man lam yasha' lam yakun." Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Saudara kaum muslimin, Nabi melanjutkan, "Fa bainama huwa kadzalika idza ata ala dabbatin azimatin." Ketika dia dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba dia mendatangi sebuah binatang besar yang menyeramkan dan menakutkan. Qad habasatin nas, menghalangi lalu lalangnya manusia. Faqala ay al-gulam, pemuda ini pun berkata, "Al-yawma 'alamu sahiru Abdul Amir Rahib." Hari ini aku ingin tahu, apakah perintah tukang sihir itu lebih abdul ataukah perintah sang rahib? Bakhadha hajaran faqala, "Allahumma in kana amrul rahib abu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah." Dia pun mengambil sebongkah batu dan berdoa, "Ya Allah,
jika perintah sang rahib lebih engkau sukai daripada perintah sang pendeta, daripada perintah sang tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini hatta yamdiyan nas, sehingga manusia bisa mudah lalu lalang. Faromaha, dia pun melemparnya. Faqatalah, sehingga berhasil membunuh binatang tersebut. Famadan nas, manusia pun dengan mudah bisa berlalu lalang. Fa'atar rahiba fa'akhbarahu, lantas dia mendatangi sang rahib dan memberitakan kejadian tersebut. Sang rahib pun berkata kepadanya, "Ai bunai, wahai anakku, antal yawma abdul minni, hari ini wahai anakku, engkau lebih abdul daripada diriku. Qad balagha min amrika ma ara, sungguh kehebatan urusanmu sudah mencapai apa yang telah aku lihat. Innaka satubtalah, namun engkau pasti akan diuji." Saudara kaum muslimin, inilah dia keimanan yang benar. Pasti akan ada ujian di dalamnya. Sampai sebagian al-hikmah mengatakan, ujian itu adalah sahabat dekatnya orang-orang yang beriman. Karena itu para ulama dahulu mereka khawatir kalau mereka tidak pernah mendapat ujian. Jangan-jangan iman mereka dalam kondisi terpuruk. Saudara kaum muslimin, kata pendeta ini, innaka satubtala, wahai anak muda, engkau pasti akan diuji. Fa ini betulita fala tadula alayya. Jika engkau diuji, jangan engkau beritahukan tentang keberadaan diriku. Lanjut Nabi SAW. Wa kanal gulamu yubriul akma wal abarsa. Maka pemuda ini sudah bisa menyembuhkan orang yang buta. Dia sudah bisa menyembuhkan orang yang penyakit belang. Wa yudawin nas min sairil adwa. Dia sudah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit manusia. Fasami ajalisulil malik. Pejabat dekat raja mendengar kejadian ini. Fa'atahu bihadaya katsiratin. Pejabat dekat raja ini pun membawakan kepadanya berbagai macam hadiah yang melimpah. Faqala, dan dia berkata kepada pemuda, "Maha hunalaka ajma." Semua ini adalah untukmu. In anta syafaitani, jika engkau mampu menyembuhkanku. Jadi pejabat ini dia buta. Dia ingin disembuhkan. Namun apa kata pemuda ini? Dia berkata, "Inni la asfi ahdan." Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yasfillah. Yang mampu menyembuhkan itu hanya Allah SWT. In anta amanta billah da'utullah fasyafaka fa'amana billah fasyafahu. Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu. Orang ini pun beriman kepada Allah, Allah pun sembuhkan dia. Saudara kaum muslimin, lihat akidah yang mantap, akidah yang meresap di dalam jiwa pemuda ini, yang ditanamkan oleh sang guru, sehingga menjadikan dia menjadi orang yang tidak pernah silau dengan dunia manusia sekalipun. Lihat, hatinya tidak pernah terpana dengan dunia yang dikumpulkan oleh manusia untuknya ketika dia menyembuhkan dan mengobati penyakit manusia. Saudara kaum muslimin, itu bukan tujuannya. Justru tujuan terpentingnya adalah mensohehkan akidah manusia. Tujuan terbesarnya, kepentingan yang tertingginya adalah bagaimana dia bisa membenarkan akidah umat. Saudara kaum muslimin, dia mengajarkan kepada manusia lewat ucapannya, "Inni la asfi ahdan." Aku tidak bisa mengobati seorang pun, yang mengobati itu hanya Allah. Dia bersihkan akidah manusia dari ketergantungan kepada selain Allah SWT. Dia ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya pengobatan hati itu lebih utama dibandingkan pengobatan seluruh anggota badan. Karena jika hati ini benar, seluruh anggota badan ini akan benar, sehat, kekal, dunia dan juga di akhirat. Dia berkata, jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa agar Allah menyembuhkanmu. Fa'atal malik. Maka pejabat raja ini pun mendatangi raja. Wajalai salika makana yajlisu. Dia pun duduk di sampingnya sebagaimana biasa dia duduk. Wa qala lahul malik, raja pun berkata kepadanya, "Man radda basaraka 'alaika?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Dia berkata, "Rabbi, Tuhanku." Raja ini pun berkata, "Awalaka rabbun ghairi?" Apakah kamu punya Tuhan selain diriku? Apa kata pejabat ini? "Rabbi wa rabbuka Allah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'alal gulam. Dia menyiksanya, terus menerus dia disiksa sampai dia menunjukkan keadaan si gulam, si pemuda ini. Saudara kaum muslimin, inilah dia pejabat raja. Biasanya dia duduk bercengkerama, berbicara, bersenda gurau bersama raja. Hari ini dia datang duduk dan berdakwah kepada sang raja.
Inilah dia keimanan yang benar. Menuntut pemiliknya agar dia mendakwahkan agama Allah. Dia membawa kebenaran dakwah tauhid sampai ke meja penguasa sekalipun. Saudara kaum muslimin, dia berkata kepada raja, Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Ya. Saudara kaum muslimin, meskipun dia diancam dengan berbagai macam ancaman, bahkan dia akan dibunuh, dia disiksa sampai dia terpaksa menunjukkan keberadaan sang pemuda. Didatangkan pemuda tersebut, raja pun berkata kepadanya, wahai anak muda, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akma wa taf'al. Wahai anak muda, sihirmu telah mencapai kehebatan, sudah bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang berlang, dan menyembuhkan ini dan ini. Pemuda ini berkata, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yasfillah, yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah SWT. Sekali lagi saudara kaum muslimin, keimanan yang benar membawa pemiliknya untuk mendakwahkan agama Allah. Kalau kita mengaku beriman namun kita tidak berdakwah, tidak ikut andil dalam dakwah dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, saudara kaum muslimin, iman kita perlu dipertanyakan. Raja ini pun menyiksa pemuda tersebut. Terus menerus dia menyiksanya sampai dia menunjukkan keadaan sang rahib tersebut. Didatangkan sang rahib, dikatakan kepadanya, irji an dinik, murtadlah dari agamamu. Fa'aba, dia pun enggan. Fawadal min sarfi mafrika ra'sihi fasaqahu bihatta wa kasikahu. Diletakkan gergaji di tengah-tengah kepalanya, lalu digerakkan sehingga kepala itu terbelah menjadi dua. Subhanallah, sebuah keimanan yang luar biasa. Pertahanan keimanan sampai titik darah yang terakhir. Saudara kaum muslimin, orang ini meninggalkan dunianya, namun sedikit pun dia tidak meninggalkan agamanya. Orang ini, kejadian ini, pemecahan kepala ini disaksikan oleh sekitar orang yang berada di raja. Dilihat oleh pejabat raja. Dilihat oleh anak muda tadi. Saudara kaum muslimin, kita ini butuh figur yang bisa memperlihatkan kepada kita praktek agama kita ini. Saudara kaum muslimin, sehingga setelah itu didatangkan pejabat raja dengan tegarnya dia. Karena dia sudah melihat ketegaran sang sahib. Dengan tegarnya dia ketika dikatakan kepadanya, irji'an dinik, murtad kamu dari agamamu, dia pun juga enggan. Dia enggan, dia korbankan, dia jual murah nyawanya. Dibelahlah kepalanya menjadi dua. Giliran sang pemuda. Saudara kaum muslimin, pemuda dikatakan kepadanya, murtad dari agamamu, dia enggan. Begitu dia enggan, pada fa'ilana min ashabi. Diserahkan pemuda ini ke beberapa prajuritnya. Dan dia berkata, izhabu bi ila jabali kadza wa kadza fas'adu bil jabalah fa idza balagtum zurwatahu fa in raja'an dini wa ila fatrahuhu. Bawa dia ke gunung ini dan ini. Jika kalian sudah sampai di puncaknya, jika dia memurtad dari agamanya, bebaskan dia. Namun jika tidak, lemparkan dia ke dalam jurang. Mereka membawanya. Naik ke atas gunung, pemuda ini pun berdoa, Allah makfini bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Farajaba bihimul jabalu. Tiba-tiba gunung ini pun bergetar. Fasaqatu, mereka semua jatuh. Wajah yamsi ilal malik. Pemuda ini pun kembali menemui raja. Allahu Akbar. Wahai pemuda, wahai anak muda, kenapa engkau tidak pergi menyelamatkan dirimu? Wahai pemuda, kemana engkau hendak pergi? Saudara kaum muslimin, pemuda ini justru dia kembali kepada raja. Dia kembali kepada raja. Untuk apa? Untuk apa dia kembali kepada raja? Apakah ingin mendapatkan jabatan dari jabatan dunia yang ada di sisi raja? Apakah dia ingin memberontak kekuasaan raja tersebut? Lalu dia duduk sebagai penguasa mengganti hukum yang ada padanya? Saudara kaum muslimin, semua ini adalah dunia yang dikejar oleh para pemburu-pemburu dunia. Sementara anak muda ini menginginkan lain yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Faqala lahul malik, raja pun berkata kepadanya, "Ma fa'ala ashabuka?" Apa yang telah dilakukan orang yang telah membawamu? Pemuda ini mengatakan, "Gafanihumullah."
Allah telah menjagaku dari mereka. Inilah dia, yaitu keimanan yang kuat yang pernah ditanamkan oleh baginda Rasul SAW kepada sahabat-sahabat yang masih kecil. Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai gulam, lau ijtama'at, sekiranya seluruh umat berkumpul ingin menimpakan bau dorat kepadamu, sedikit pun mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah ditakdirkan bakal menimpamu. Kemudian dia pun menyerahkannya kepada para prajuritnya dan berkata, izhabu bihi fahmiluhu fi kurkur fatawassau bihil bahra. Bawa anak muda ini menggunakan perahu, bawa dia ke tengah lautan. Jika dia kembali dari agamanya, jika dia murtad, maka lepaskan dia. Jika tidak, fakzifuhu, tenggelamkan dia. Mereka pun membawanya. Pemuda ini berdoa, Allah makfini bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Fangkafat bihimus safinah. Tiba-tiba safinah ini, perahu ini pun berguncang. Terbalik. Fakariku, mereka semua tenggelam. Wajah yamsi ilal malik. Pemuda ini pun kembali lagi kepada raja. Raja berkata kepadanya, ma fa'ala sahabuka. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang membawamu? Kafanihumullah. Kata pemuda ini, Allah telah menjagaku dari kejahatan mereka. Lalu dia berkata dengan penuh keberanian. Apa kata dia? Innaka lasta biqatili. Wahai raja, engkau tidak akan mampu untuk membunuhku. Hatta taf'alu ma amruka bihi. Sampai engkau mau melaksanakan apa yang kuperintahkan kepadamu. Wa ma huwa, kata raja. Apa itu, kata raja? Dia mau diperintah. Anehnya, saudara kaum muslimin, biasanya yang memerintah itu adalah raja, petinggi-petinggi negara. Dia merintahkan kepada rakyat jelata. Ini yang terjadi justru terbalik. Rakyat jelata memerintah kepada raja. Satu pun dari perintah rakyat jelata ini, anak muda ini, tidak satu pun dilewatkannya. Apa kata dia? Tajma'un nas fi sa'idin wahidin. Engkau kumpulkan manusia di sebuah tanah lapangan. Wa tazlubuni ala jiz'in. Engkau salib diriku di atas pohon, di atas batang pohon. Summa khusahman min kinanati. Kemudian engkau ambil anak panah dari anak panahku. Summa da'isahma fi qabdil qaus. Kemudian engkau letakkan anak panah itu pada busurnya. Summa kul. Kemudian katakanlah bismillah rabbil gulam. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Summa rmini bihi. Kemudian panahlah aku dengannya. Fa in anta fa'alta dzalika qataltani. Jika engkau mau melakukan itu, engkau pasti bisa membunuhku. Lihat saudara kaum muslimin, inilah dia dakwah tauhid. Justru dia akan bisa menggerakkan tingkat raja sekalipun. Kemudian raja ini pun mulai mengumumkan sebuah pengumuman, ya, agar manusia berkumpul. Manusia pun berkumpul, datang dari berbagai macam arah penjuru. Terutama sebelumnya ini mereka mendengar dari media pemerintah. Tentunya media pemerintah itu menang, yang justru menjelekkan citra pemuda ini. Sekarang saudara kaum muslimin, mereka ingin saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Semua manusia berkumpul. Mereka ingin tahu perkara yang sebenarnya. Dikumpulkanlah manusia. Pemuda ini pun disalib di atas sebuah batang pohon. Kemudian diambil satu anak panah dari anak panah pemuda ini. Kemudian diletakkan pada busur. Kemudian berkata, bismillah rabbi hadzal gulam. Dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Faromaha. Kemudian dia pun mulai memanahnya. Fawada asahma fi sudgihi. Maka jatuhlah anak panah itu pada pelipisnya. Wada yadahu fi mawdi saham. Dia meletakkan tangannya pada tempat jatuhnya anak panah tadi. Summa mata. Kemudian dia pun mati. Saudara kaum muslimin, apakah mati begitu saja? Apakah pemuda ini mati begitu saja? Lihat kata Nabi kita Muhammad SAW. Faqalan nas, manusia yang tadinya banyak berkumpul mengatakan amanna bi rabbil gulam. Kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Kami beriman dan meyakini akidah pemuda ini. Kami beriman dengan akidah pemuda ini. Sering kita mendengar saudara kaum muslimin, gajah mati itu meninggalkan gadingnya. Pertanyaan bagi kita, nanti ketika kita mati, apa yang kita tinggalkan untuk Islam dan juga umat Islam? Minimal untuk keluarga kita. Saudara kaum muslimin, jangan sampai keadaan hewan dan binatang itu lebih baik daripada keadaan kita. Padahal kita diberikan kemampuan lebih daripada binatang dan hewan. Saudara kaum muslimin. Kemudian datanglah teman-teman dekat raja. Teman-teman yang jahat. Saudara kaum muslimin, lihat bagaimana teman yang jahat ini sangat berpengaruh. Membuat manusia ini semakin jahat dan bengis. Ya,
Faqila lahu, dikatakan kepada raja, ara'aita ma kunta tahzar, wahai paduka, tahukah anda apa yang selama ini yang anda khawatirkan? Qad wallahi nazala bika hazruka, demi Allah hari ini telah terjadi apa yang anda khawatirkan. Qad amanan nas, manusia semuanya sudah beriman. Apa kata raja? Fa amara bil ukhdud bisikaki afwah wa khuddat wa adraman niran. Maka raja ini pun memerintahkan agar digali parit-parit. Digali parit-parit di setiap gang-gang dan di tanah lapang. Dan dinyalakan api. Kemudian raja berkata, malam yarji an dinihi fakhimu fihi au qila iktahim. Siapa yang tidak mau murtad dari agamanya, lemparkan ke dalam api. Atau suruh dia masuk sendiri. Fafa'alu, mereka pun melaksanakan perintah raja. Hatta ja'at imra'atun, kata Nabi. Sampai ada seorang wanita yang datang. Wa ma'ashabiyun laha. Dia bersama anak bayi yang sedang disusuinya. Fataka asad andaka fiha. Dia benar-benar ragu untuk masuk ke dalam api. Tiba-tiba bayi ini dengan ajaibnya berkata, ya ummah, wahai ibuku sayang, isbiri fa innaki 'alal haqqi. Bersabarlah engkau wahai ibuku, engkau sungguh berada di atas kebenaran. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pokok segala urusan kami, ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Perbaikilah bagi kami dunia kami karena di dunia ini kami tinggal, ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah bagi kami akhirat kami karena ke negeri akhirat itu kami semua akan dikembalikan. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan bagi kebaikan bagi diri kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu sebagai istirahat dari keburukan bagi kami. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin muslimin fi Palestin wa fi sabilika fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.